Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Nana. Baik, di pertemuan ke-13 kita kali ini, kita akan banyak bicara mengenai analisa kelayakan usaha. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya terlebih dahulu nih teman-teman. Teman-teman sudah ngambil ini nggak, mata kuliah studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis lebih tepatnya mungkin? Belum belum dapat ya? Belum dapat ini ya, SKB ini? Baik. Nah, ini sudah saya masukkan bagaimana melakukan usaha bisnis di JCR Anda, lalu kemudian masuk ke tugas kelas di pertemuan ke-13. Sudah terlihat semua kah? Sudah ya. Nah, ini ada dua. Sekali lagi mohon jangan dihilangkan, segera unduh karena ini berguna untuk kalian pada saat PKM nanti. Dan sekali lagi ternyata teman-teman, nanti ini ada yang namanya program baru dari universitas, ada kaitannya dengan Kampus Merdeka, itu kalau nggak salah namanya PKKM. Nah, PKKM itu, ada pembiayaan pendanaan yang diperoleh dari Dikti sebesar 2M. Nah, kalian sebagai mahasiswa yang sudah memiliki proposal PKM sebelumnya dan tidak lolos PKM, itu dapat memasukkan ke area sana dan diwajibkan untuk diberikan pendanaan. Setiap proposal itu maksimal mendapatkan pendanaan 5 juta, kan alhamdulillah sekali. Nah, salah satunya Anda diminta untuk bisa melakukan ini, kelayakan bisnis, karena merupakan salah satu isian wajib. Nah, ini adalah prototipe, saya contohkan gitu kan ketika melakukan ide mengenai ini akuntansi e-farmer. Untuk teman-teman yang sudah pernah menjadi, anak bimbing saya di PKM, insya Allah sudah pernah punya ini gitu kan. Lalu ini e-farmer untuk, pengembangan telur asin. Jadi dia melakukan e-accounting juga, dia juga membuat, produksi telur asin juga. Nah, ini yang dia lakukan. Misalnya ada namanya Pak Nurdin ini, lalu dimasukkan satu persatu seperti ini. Nah, kalian pun sama, lakukan hal ini juga satu persatu berdasarkan atas jenis usaha atau kelompok produk yang kalian, sudah masukkan, gitu kan, untuk baik PKM maupun yang ada di KWU ini. Lalu ini kok hilang ya? Jadi, lalu kemudian biaya investasi. Nah, ini yang kalian investasikan. Ini kan sudah pernah kalian lihat, sebentar, mungkin kurang besar. Nah, ini yang sudah pernah kalian lakukan ketika PKM nanti, ya kan? Kemarin, ada panci, kompor, kalau yang makanan dan minuman ini pasti ada ini semuanya. Aduh, kasihan, ini siapa yang batuk, nak? Bentar. Baik-baik saja kan? Salvia. Salvia minum vitamin ya, nak? Bu, Ya maaf lupa Allah. matiin Loh, nggak mikrofon. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Dengan seperti ini, saya kan bisa tahu kalian kesehatannya seperti apa. Loh, nggak apa-apa. Kalian bebas untuk open mic juga boleh gitu kan. Malah saya cenderung lebih suka kalian open mic karena dengan demikian kita bisa berinteraksi satu sama lain. Sekaligus saya juga bisa melihat kalian seperti apa perkembangannya, kesehatannya terutama itu yang paling krusial sekali yang saat ini kami sebagai dosen, saya dosen juga saya merasa kalian adalah anak saya gitu kan. Dan please anak-anak jangan keluar-keluar dulu ya. Sekarang ini rumah sakit sangat-sangat penuh sekali. Dan kayak skip nggak ngomongin tentang COVID lah. Yang pasti kalian harus semangat, sehat, jangan lupa vitaminnya, kemudian olahraga juga. Baik, kita lanjutkan di sini. Ini biaya investasi, lalu ada biaya operasional. Seperti apa biaya operasional? Nah, biasanya teman-teman dari rekan di luar akuntansi ini biasanya tuh bingung gitu antara biaya investasi dengan biaya operasional. Biaya investasi itu yang kalian beli, intinya adalah kalian beli, kemudian tidak pernah habis gitu kan, tidak akan habis
tetap ada barang ini, paling usang. Nah, usang tuh berarti mungkin sudah kalau kalau ibaratnya baju, bajunya sudah mulai bulukan kayak gitu-gitu. Nah, ketika usang tuh namanya depresiasi, itu logikanya. Nah, itu biaya investasi. Kalau biaya operasional ini benar-benar murni yang kalian beli untuk kemudian diolah dan barang itu akan berubah wujudnya gitu kan. Seperti misalkan di sini ada coklat batang, gula, salak, margarin, dan segala macam. Ini sudah campur aduk sih sebenarnya dari yang saya contohkan di depan tadi kan telur asin ya. Ini coklat batangan pada saat itu saya mm, mendirect teman-teman yang membuat produk makanan coklat gitu kan. Misalkan di sini coklat batangan, bahan bakunya berapa pieces yang Anda eh, apa namanya perlukan untuk sekali produksi. Misalkan Anda memproduksi satu kali dan satu kali produksi ini cukup untuk 1 minggu gitu kan, untuk 1 minggu penjualan seperti itu. Lalu di sini salak bukan salak 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 pondoh atau salak apa ya dia dia menggunakan apa sih tiruan dari salak-salakan. Jadi bentuknya seperti salak gitu dia membuat membuat apa, cetakan salak ini dari coklat batang, di dalamnya ada keju dan segala macam ya. Nah, ini belum masuk keju. Nah, kalian bisa masukkan itu semua bahan bakunya apa. Kemudian bahan pembantu, misalnya bahan pembantunya itu margarin atau fla, kayak gitu kalau untuk makanan ya. Lalu bahan pengemasan masuk juga di sini, seperti apa? Ada aluminium foil, ya karena ini tadi adalah coklat, ketika sudah jadi, kemudian diganti, dimasukkan lagi ke dalam packaging. Nah, untuk pengemasan beberapa teman-teman yang kemarin saya lihat untuk membuat alur produksi, itu pengemasan itu tiba-tiba muncul pada saat apa ya pembelian bahan baku pengemasan penempelan penempelan apa sih penempelan label gitu kan. Nah, penempelan label pengemasan itu secara alur taruh di belakang ya, selalu seperti itu gitu kan. Material atau bahan baku itu selalu di depan, jadi jangan dicampurkan, seperti itu. Lalu ada bahan bakar, lalu ada isi ulang gas juga masuk di sini. Lalu ada biaya tetap, misalkan di sini pulsa untuk Anda. Lalu biaya penjual, misalkan ada brosur atau e-brosur atau mungkin juga pembuatan pamflet-pamflet edaran atau juga seperti e-pamflet itu juga ada. Mungkin kalian membuatkan di orang lain gitu kan supaya lebih bagus. Itu biasa bisa Anda masukkan seperti ini. Lalu ada biaya overhead pabrik variabel misalkan kalau ada, kalau nggak ada bisa masuk di sini aja gitu kan. Lalu setelah itu ada HPP. Nah, ini HPP Anda masukkan. Maaf ini masih masih telur asin Pak Nurdin karena memang studi kasusnya di depan ini Pak Nurdin di depan. Nah, seperti ini. Gitu. Lalu kemudian Anda isikan semuanya. Biaya operasional variabelnya berapa, biaya over. Ini dari mana? Dari sini, Nak. Nah, dari ini nih. Ini kan kelihatan nih biaya variabel operasional. Nah, masukkanlah di HPP. Biaya operasional variabel berapa? Masukkan di sini. Lalu biaya operasional variabel tetap masuk di sini juga. Lihat tetap ada berapa di sini. Oh, tetapnya 200. Masukkan juga ini 200 di sini. Lalu ada biaya overhead pabrik variabel. Oh, nggak ada. Lalu Anda masuk biaya penjualan, masukkan di dalam biaya operasional Anda gitu kan. Karena merasa bahwa eh, biaya penjualan ini gitu kan terkait pulsa dan yang lain-lainnya juga mungkin masuk gitu kan dalam biaya penjualan atau pembuatan e-pamflet gitu masuk juga. Nah, masukkanlah di sini juga gitu kan. Ini bukan biaya overhead pabrik, tapi sebentar. Saya ganti, saya sedikit dulu, saya ganti. Tadi teman-teman tahu ya cara mengunduhnya yang benar ya. Baik, kalau kemudian HPP ini, oke, sudah saya perbesar lagi. Tadi kan udah enak ketik. Oke, nah ini biaya penjualan misalkan seperti itu. Nah, diisikan nak semua ini, ya kan? Lalu kemudian ini kan kelihatan harga pokok produksinya. Lalu kemudian masukkanlah di sini. Lalu ada beberapa juga yang mengatakan bahwa penjualannya di luar ini. Bu, ini gimana ada biaya penjualan di sini, lalu ada penjualan di sini. Maksudnya apa, Bu? Gitu kan.
Baik, ini biaya penjualan yang terkait di sini, misalkan kalau kalian, dengan e-pamflet dan yang lainnya, nah itu kan termasuk dalam operasional pembuatan gitu kan. Kalau penjualan yang sebenarnya, misalkan Anda door to door atau Anda bukan door to door, Anda ke tempat toko-toko tertentu yang biasanya kalau ini makanan minuman, sekali lagi ini contoh makanan minuman, anda masuk ke Anda menitipkan barang Anda gitu kan, ke tempat yang menjual produk makanan minuman yang biasa dijajakan pagi-pagi hari. Nah, itu masuk di sini, Nak, ya, masuk sini. Kalau ini biaya penjualan apa Bu yang di sini? Ini biaya penjualan yang murni berdasarkan e-pamflet kayak gitu-gitu, ya. Anda misalkan meminta orang lain untuk membuatkan e-pamflet Anda gitu kan, masuk di sini. Nah, yang penjualan di sini ini masuk ke dalam kategori seperti misalkan biaya transportasi. Nah, kayak gitu masukkan ini ya. Lalu berapa harga pokok penjualannya ini, masukkan. Lalu kemudian di sini ada harga jual. Nah, harga pokok produksinya berapa misalkan. Lalu harga pokok penjualannya berapa, marginnya berapa keuntungannya dan memang ini sudah saya ambil dari misalkan di sini. Nih, satu kali produksi Anda bisa 432 buah. Harganya berapa harga jualnya gitu kan. Lalu kelihatan di sini harga jualnya sekian. Nah, harga pokok produksinya berapa per produksinya, sekali produksi Anda. Dapat dari mana? Dari HPP-nya ini kan kelihatan di sini. Lalu kemudian ada nih dana yang dibutuhkan ini adalah ketika Anda mengkoreksi, isian dari biaya investasi ditambah biaya operasional. Nah, itu berapa biaya yang dibutuhkan. Ini sengaja saya masukkan di sini karena untuk PKM kemarin kan maksimum 10 juta dan minimum 5 juta. Ini ada studi kasus juga teman-teman yang kemarin, melakukan bimbingan, ternyata dia hanya sekitar 4 juta sekian, jadi masih kurang. Jadi cross check lagi sampai kemudian 5 juta ke atas, nah itu baru benar bisa dimasukkan ke dalam PKM. Lalu setelah itu ini analisa break even-nya. Nah, ini analisa break even-nya. Sekali lagi analisa break even itu berbeda, lihat harganya. Harganya adalah Rp1.009 gitu kan. Harga ini bukan yang Anda masukkan dan bukan menjadi harga jual Anda. Harga jual Anda adalah ini. 1973. Anda margin sekitar sekian, ya sekitar 900-an, 970 sekian buat margin Anda. Nah, lihat kan? Sekali lagi, kalau jual jangan pakai harga BEP. Anda sama aja kok nggak dapat apa-apa nanti ya. Lalu kemudian ini ketika Anda memasukkan ke laporan laba rugi yang bisa Anda masukkan ke dalam cash flow analisis Anda ketika masuk di BPN nanti. Satu itu adalah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, atau bisa nanti mungkin Anda jadikan triwulan, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Bisa jadi seperti itu. Penjualan ini adalah harga jual dikalikan dengan unit yang terjual itu berapa ya. Ingat seperti itu. Lalu kemudian harga pokok produksi penjualan Anda itu berapa setiap bulannya. Nah, karena sudah sudah kita hitung di sini 683.500 maka masukkan 683.500 ini. Lalu kemudian barang jadi siap jual, misalkan barang jadi siap jual, sebentar, HPP. Nah, ini harusnya ini kemarin saya lupa masukkan dan mengkoreksi ulang. 766 ini masukkan di sini lagi. Ya, antri HPP. Oke, loh, oke sudah. Persediaan barang jadi akhir. Nah, persediaan barang jadi akhirnya berapa? Berapa unit Anda dikalikan dengan penjualan Anda. Harga jualnya berapa? Lalu kelihatan misalkan harga pokok penjualan. Ini kita 766.500. 766. Oh, oke, masuk di sini HPP. Ini. Lalu kemudian setelah itu nanti laba kotornya berapa? Nah, kelihatan. Beban penjualan dan administrasi Anda bisa kosongkan. Atau, sekali lagi, atau Anda bisa hilangkan ini, lalu masukkan di sini. Ini sengaja ngetrik sih. Kemarin tuh ngetrik supaya cash flow Anda terlihat bagus, gitu kan, teman-teman itu. Lalu masukkan ini. Nah, jadi laba bersihnya kelihatan.
laba bersih per bulannya sekian, kelihatannya gede gitu lah. Ini namanya proyeksi, bagaimana kita nge-trik proyeksi keuangan agar terlihat bagus di proposal. Pada kenyataannya, Anda harus mengenerate juga sih sama seperti ini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, lalu kemudian ada ROI di sini. Ada perhitungan return on investment ya. Kita masukkan berapa laba bersihnya dari laporan laba rugi ini. Nah, ini kan. Lalu kemudian laba kotornya itu berapa? Ini. Lalu setelah itu kapasitas per bulannya. Kita lihat di harga jual nih, kapasitasnya ini, ya kan? Ini 12 nih dalam berapa kemarin nih saya tanya anak-anak itu 12, bukan 12 bulan sih sebenarnya, tapi 12 dalam 12 hari apa 12 kali penjualan seperti itu kalau nggak salah. Nah, ini kalian bisa bisa nanti sesuaikan dengan usaha Anda. Mulai lagi deh. Chat. Nah, setelah itu ROI-nya, kapasitas prosentasenya adalah 390. Lalu ROI per bulannya adalah sekian. Kelihatan bagus. Biasanya juga melihat ini semua. Kayak gitu ceritanya. Dan Bu, kalau misalkan teman-teman untuk PKM kemarin, jujur ketika saya sekali lagi bukan ingin di apa sih, saya kemarin mengoreksi beberapa PKM yang nasional untuk ada beberapa kesalahan di pengkoreksian nulisan. Ternyata batas kiri, batas bawah, batas kanan itu harus benar-benar keplok-plok sesuai gitu kan. Lalu untuk pembuatan seperti ini gitu kan biasanya membutuhkan skema yang jauh lebih banyak gitu kan, lebih panjang gitu. Nah, hanya karena panjangnya kotak ini melebihi dari margin kanan sudah dikategorikan tidak masuk dalam kriteria lolos PKM. Padahal isinya bagus sekali dan itu banyak, nggak cuma hanya Unusa saja, tapi saya ngecek Unibrow itu juga kena banyak sekali anak-anak Unibrow yang tidak masuk PKM. Itu hanya karena ini detail datanya ini terlalu panjang ke arah kanan. Nah, kalau seperti itu biasanya arahkan ke bawah. Tapi itu nanti ketika kita bicara PKM. Lalu setelah itu saya akan lanjutkan lagi di ini analisa kelaikan bisnis. Nah, di cash flow yang saya berikan ini sebenarnya yang sudah saya terapkan semenjak Kancah Plek dan Carol. Ini ketika mereka masuk ke Timnas semua. Nah, ini saya berikan sedikit sih. Nah, ini ada net profit growth rate, ada cash cycle, sustainability, sampai PE ratio dan ROI. Kalian semua kemarin teman-teman rekan-rekan yang bimbingan saya sudah pakai ini semua, sudah benar. Hanya saja salahnya apa? Kebablasan margin kanannya. Lalu kemudian Anda tinggal masukkan saja semua ini, Nak. Ya, Anda tinggal masukkan semua, Anda rank-rank dulu, apa itu rank-rank? Buat perkiraan-perkiraan dulu, berapa biaya yang, nah ini yang investasi, misalkan berapa? Saya, oke. Nah, nih, Anda buat rincian ini dulu, kira-kira berapa yang saya butuhkan ya untuk melakukan eh, apa produksi Anda, apa saja yang dibutuhkan. Ingat perbedaan antara investasi dan operasional. Apa itu? Jangan kebalik-balik. Lalu kemudian ada HPP di sini. Ini tinggal masukkan saja. Enak banget. Dan tugas kalian di KWU yang nomor ke-13 ini adalah mengisikan isian dari Excel yang saya berikan ini sesuai dengan usaha ataupun kelompok PKM atau kelompok KWU Anda. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cepat loh, jam 8 udah selesai. Nayo nih, Nayo berwarna hijau. Ayo mau bicara? Silakan open mic dulu Nayo, itu unmute. Nayo. Oke. Apakah sudah jelas? Anak-anak?
Sudah jelaskah? Berarti Sudah. sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kalau gitu, dan terima kasih sudah bergabung. Semua saya sudah absensikan masuk hari ini, dan silakan untuk isikan Excel-nya. Hari ini kalian mau tes wawancara ya? Berapa teman-teman yang ada di sini? Oh, enggak ding. Anak anak angkatan 2020 ya. Ya wis kalau gitu, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Silakan mengerjakan, sangat mudah buat Anda. Saya ingin ini janjian dulu aja deh. Kira-kira kalian bisa mengisikan ini kapan batas waktunya? Saya tanya aja deh buat kalian. Saya mumpung belum memasukkan nih. Kira-kira mau dikumpulin kapan? Minggu depan kah? Atau minggu depan itu berarti kalau sekarang hari Kamis, hari Rabu. Itu kalian sudah harus mengumpulkan sebelum jam 11 malam. Atau di hari Minggu, misalkan, supaya nggak terlalu lama, kalau terlalu lama malah lupa. Silakan. Yuk, saya floorkan. Rabu aja nggak apa-apa Ibu. Hari Rabu aja, Bu. Kok pada serak semua ini? Sehat kah, nak, kalian? Ternyata Sehat, batuk Bu. Bu, gulanya habis. Oh ya Allah. Bangun Ya, tidur, Bu. bangun tidur langsung kayak gini. Aduh, semangat sekali. Terima kasih kan anak. Ya udah waktu itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jaga protokol kesehatan ya, nak. Sampai Ya, jumpa Bu. di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu Niken. Terima kasih. Bu Niken. Ibu. Ya.